Di pinggir jalan yang ramai, terdapat panggung kecil yang penuh dengan kehidupan dan kelezatan. Di sini, aroma rempah-rempah yang menggoda berpadu dengan riuh rendahnya percakapan para penjajah, mengundang siapapun yang memasuki dunia kuliner yang penuh warna. Jajanan pinggir jalan, dengan keanekaragaman rasa dan cerita di setiap hidangannya, tak hanya menyuguhkan santapan bagi lidah, tetapi juga menjelma menjadi jendela yang mengagumkan dan mengungkapkan kekayaan budaya, kebersamaan, dan kisah di setiap gigitannya. Jajanan pinggir jalan memiliki sejarah panjang yang bervariasi di berbagai belahan dunia. Mereka seringkali muncul sebagai hasil dari kebutuhan akan makanan cepat saji yang praktis dan terjangkau. Di banyak tempat, jajanan pinggir jalan telah menjadi bagian dari warisan budaya lokal, menyuguhkan berbagai jenis makanan dan minuman tradisional yang memperkaya jenis-jenis kuliner setempat. Di Indonesia, jajanan pinggir jalan telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari dalam budaya masyarakat Indonesia. Sejarahnya sangat panjang dan beragam, mulai dari pedagang kaki lima yang menjajakan makanan ringan hingga makanan tradisional yang dijual di pasar-pasar tradisional. Fenomena ini berkembang seiring dengan kebutuhan akan makanan yang praktis, terjangkau, dan beragam di antara masyarakat Indonesia yang penuh dengan kesibukan. Jajanan pinggir jalan di Indonesia menawarkan beragam kuliner, mulai dari makanan ringan hingga makanan berat. Perkembangan jajanan pinggir jalan juga telah terpengaruh oleh berbagai budaya, termasuk budaya Tionghoa, budaya Arab, budaya India, yang akhirnya menciptakan variasi yang kaya dalam kuliner Indonesia. Di berbagai tempat yang ramai, seperti pasar malam, festival, acara keagamaan, dan area-area perkotaan, sering menjadi tempat berkembangnya jajanan pinggir jalan yang menghadirkan beragam makanan khas daerah tersebut. Meskipun evolusi teknologi dan perubahan sosial telah mempengaruhi cara jajanan pinggir jalan dijual, warung-warung tradisional tetap mempertahankan keberadaannya dan memberikan pengalaman kuliner yang autentik bagi penduduk setempat maupun wisatawan. Awalnya, pada zaman kolonialisme Belanda di Indonesia, aktivitas berjualan makanan mulai marak seiring urbanisasi dan mobilitas penduduk ke kota yang kian meningkat. Saat itu, banyak pedagang etnis Tionghoa yang menjajakan makanan dengan gerobak yang objek utamanya adalah pekerja pabrik dan pekerja kantoran. Setelah kemerdekaan, semakin banyak warga Indonesia yang berjualan kuliner tradisional seperti nasi goreng, sate, gado-gado, dan jajanan pasar lain di area sekitar alun-alun kota. Mulai tahun 1970 sampai 1980-an, istilah PKL atau pedagang kaki lima mulai muncul sebagai sebutan bagi para pedagang jajanan dengan tenda di trotoar atau pinggir jalan umum. Jumlah ini kian meningkat seiring dengan bertambahnya makanan khas daerah tersebut. Memasuki tahun 2000-an, budaya street food semakin populer. Warung tenda banyak berevolusi dengan penyajian yang lebih higienis dan lebih modern. Tetapi rasa tradisionalnya masih dipertahankan. Kualitas makin meningkat, namun harga tetap terjangkau. Jajanan pinggir jalan dapat dilihat dari perspektif sosiologi sebagai fenomena sosial yang melibatkan berbagai faktor sosial. Dalam konteks ini, penjual jajanan pinggir jalan dapat dilihat sebagai bagian dari kelompok sosial yang terlibat dalam aktivitas ekonomi informal. Jajanan pinggir jalan juga mencerminkan dinamika ekonomi informal. Pedagang-pedagang ini seringkali beroperasi di sektor informal tanpa adanya izin. Mereka menyesuaikan diri dengan kebutuhan ekonomi yang berubah-ubah. Hal ini menunjukkan ketidakstabilan dalam ekonomi yang mendorong orang-orang untuk mencari mata pencaharian di sektor informal. Selain itu, jajanan pinggir jalan
menciptakan ruang sosial, tempat interaksi antar pedagang dan pembeli. Tempat-tempat ini tidak hanya sebagai tempat untuk membeli makanan, akan tetapi juga sebagai arena di mana orang bertemu, berbincang, dan berbagi cerita, memperkuat jaringan sosial dan interaksi antar individu-individu dalam masyarakat. Sosiologi juga menyoroti bagaimana jajanan pinggir jalan mencerminkan ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Meskipun jadi sumber penghidupan bagi banyak pedagang, mereka juga sering menghadapi tantangan seperti regulasi yang ketat, keterbatasan akses terhadap sumber daya, dan stigmatisasi sosial. Secara keseluruhan, jajanan pinggir jalan adalah fenomena sosial yang mencerminkan kompleksnya budaya, ekonomi, dan interaksi sosial dalam masyarakat, sehingga menjadi objek studi yang menarik dalam bidang sosiologi. Jajanan kaki lima merefleksikan budaya konsumtif masyarakat menengah ke bawah yang mengutamakan kenikmatan dengan budget yang terbatas. Keberadaannya menunjukkan gejala urbanisasi dan mobilitas sosial yang tinggi di perkotaan, di mana masyarakat perkotaan selalu mengedepankan on to the go dengan cenderung memilih makanan yang praktis. Larisnya dagangan para pedagang kaki lima mencerminkan akan terbatasnya lapangan kerja di sektor formal, sehingga banyak yang memilih berwirausaha dibanding sektor informal. Jenis dagangan pedagang kaki lima yang beragam selain makanan menunjukkan fenomena heterogenitas masyarakat kota yang multidimensi dan multikultural dengan beraneka selera. Pedagang kaki lima menggambarkan kembali tentang dinamika relasi sosial antar warga kota dari berbagai macam latar belakang yang saling bersinggungan dalam ruang publik terbatas, yaitu jalan trotoar. Konflik pedagang kaki lima dan Satpol PP atau aparat setempat juga kerap muncul, yang pada intinya adalah benturan kepentingan ekonomi dan penguasaan ruang di perkotaan. Begitulah fenomena kuliner pinggir jalan dipandang dari perspektif para ahli sosiologi. Ia tak hanya soal makanan instan, namun juga gejala sosial yang kompleks dalam masyarakat kontemporer. Jajanan pinggir jalan bukan sekedar tempat di mana makanan itu dijual. Mereka adalah tulang punggung dari sebuah perputaran ekonomi yang tak tergoda namun kuat keberadaannya. Di antara gemerlapnya kota, jajanan pinggir jalan tidak hanya menghidangkan hidangan yang lezat, tetapi juga menjalankan peran penting dalam membentuk jaringan ekonomi yang menopang kehidupan banyak individu. Perputaran ekonomi yang signifikan dari hanya berjualan makanan di pinggir jalan, dan jika dihitung secara statistik, hasilnya mencatatkan jumlah yang fantastis. Kontribusi terhadap PDB sektor kuliner pinggir jalan menyumbang PDB Indonesia sebesar 72,15 triliun atau naik 8,24% dari tahun 2021. Nilai ini setara 2,12% dari total PDB nasional. Nilai transaksi perputaran uang di sektor makanan dan minuman pinggir jalan sepanjang tahun 2022 mencapai 160 triliun, yakni meningkat 6,67% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Terdapat sekitar 1,30 juta pekerja di sektor kuliner pinggir jalan. Jumlah ini naik 7,5% dari tahun 2021. Sekitar 900.000 diantaranya adalah kaum perempuan. Diekspornya berbagai jenis makanan khas kaki lima dari Indonesia mencapai 173,6 juta US dollar atau setara 2,7 triliun selama tahun 2022. Jumlah ini meningkat 8,5% dibandingkan tahun 2021. Jadi, data tersebut menunjukkan bahwa sektor informal penjajah makanan pinggir jalan masih cukup bertahan terhadap guncangan ekonomi
bahkan cenderung tumbuh positif dengan perputaran uang dan serapan tenaga kerja yang semakin meningkat. Kendati demikian, transaksi yang dilakukan dalam fenomena jajanan pinggir jalan mendapatkan beberapa pandangan dari hukum fikih. Salah satunya ialah pembeli acap kali memakan atau memesan makanan terlebih dahulu sebelum ia membayarnya. Hal ini tentunya agak bersinggungan dengan konsep transaksi yang telah ditetapkan dalam hukum fikih, di mana dalam hukum fikih transaksi harus disertai dengan akad. Sedangkan pada fenomena ini, penjual dan pembeli tidak mengucapkan akad apapun dalam transaksinya. Menyikapi hal yang demikian, para pakar hukum muamalah memiliki berbagai pendapat. Kelompok pertama, termasuk di dalamnya adalah Al-Bajuri dan Shahibul Muhadzab, menganggap transaksi yang model seperti ini adalah transaksi model mu'atoh. Dan model mu'atoh, mereka menganggapnya adalah transaksi yang tidak sah, karena menghilangkan salah satu rukun akad, yaitu silah. Kelompok kedua menganggap transaksi model mu'atoh sah secara mutlak. Pendapat ini didukung oleh Imam Malik dan sebagian ulama Syafi'iyah. Mereka beranggapan bahwa hal terpenting dalam jual beli tidak terdapat pada ijab qabul, tetapi pada kerelaan antar keduanya, yakni penjual dan pembeli. Dengan demikian, maka yang dijadikan patokan adalah adat kebiasaan masyarakat setempat. Jika satu masyarakat telah menganggapnya sebagai kebiasaan, maka hukumnya sah-sah saja. Adapun pendapat ketiga, mereka mengesahkan mu'atoh dengan syarat adanya objek jual beli tersebut merupakan sesuatu yang tidak besar dan dianggap remeh. Misalnya, kebutuhan sehari-hari, makanan di warung makan, minuman, dan lain sebagainya. Itulah tiga pendapat mengenai hukum jual beli tanpa kesempurnaan akad karena tidak adanya ijab kabul. Bagi masyarakat awam, diberikan hak memilih salah satu dari ketiganya. Fenomena jajanan pinggir jalan berdasarkan sudut pandang sejarah, sosiologi, dan ekonomi sangatlah menarik untuk dibahas lebih jauh. Dari sisi sejarahnya, jajanan kaki lima di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Seiring urbanisasi dan interaksi budaya Tionghoa dan pribumi melalui kuliner, setelah kemerdekaan, jajanan tradisional semakin berkembang di berbagai daerah di Indonesia dan menjadi populer dalam gaya hidup masyarakat kota. Sedangkan dari kacamata sosiologis, kehadiran pedagang kaki lima dengan beragam dagangannya mencerminkan dinamika masyarakat urban yang syarat akan pluralitas, mobilitas sosial, hingga relasi antar entitas yang saling mempengaruhi dalam ruang publik yang terbatas. Interaksi sosial pun terjadi antar individu dari latar belakang yang berbeda-beda. Sedangkan dari sudut pandang aspek ekonomi, sektor kuliner kaki lima telah memberikan kontribusi yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi nasional, baik dalam hal penyediaan lapangan kerja informal, nilai transaksi perputaran uang yang cukup tinggi, hingga potensi ekspor produk makanan unggulan di Indonesia ke berbagai macam negara. Jadi benar adanya bahwa jajanan pinggir jalan bukan hanya sekedar tentang makanan instan dan murah, tetapi ada dimensi sosial, budaya, dan ekonomi yang jauh lebih luas dan kompleks jika kita telaah lebih jauh. Sekian video ini dari kami. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.